Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Steven. Saya perwakilan dari kelompok Trifecta. Mau menyampaikan presentasi mengenai ide bisnis yang kelompok kami diskusikan. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya perkenalkan dulu kelompoknya. Yang pertama ada Anissa Indriani, yang kedua ada Huda Prasetyo, dan yang ketiga ada saya sendiri. Oke, untuk ide bisnis yang sempat kelompok kami mendiskusikan dan pikirkan itu adalah mengenai teknologi blockchain. Teknologi blockchain ini apa sih? Teknologi blockchain ini adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Blockchain sendiri menciptakan sistem yang terdesentralisasi dan anti rusak, bahkan anti dihack untuk mencatat sebuah transaksi yang dilakukan pada pasar digital atau pasar fisik. Lalu sebelum lanjut ke pembahasan yang lebih dalam mengenai teknologi blockchain, kami akan memberi pandangan kami terhadap teknologi blockchain ini. Pandangan kami terhadap teknologi blockchain ini tentunya eh, akan semakin berkembang pesat ke depannya dan semakin banyak digunakan oleh manusia untuk mempermudah pekerjaan atau aktivitas lainnya. Dengan fungsi pengolahan data dan keamanan yang sangat kuat, teknologi blockchain ini juga mampu menggantikan teknologi yang kita gunakan saat ini. Salah beberapa contoh dari penggunaan teknologi blockchain yang sudah ada sekitar 5 tahun ke belakang atau 7 tahun ke belakang itu adalah seperti kripto, NFT, dan juga metaverse. Lalu saya lanjut ke topik berikutnya, yaitu mengenai 3 fitur dari blockchain itu sendiri. Yang pertama adalah desentralisasi. Desentralisasi itu dalam blockchain itu mengacu pada kontrol transfer dan pengambilan keputusan dari entitas terpusat seperti individu, organisasi, ataupun grup ke jaringan yang lebih terdistribusi. Lalu yang kedua adalah ketetapan. Ketetapan berarti tidak dapat diubah atau tidak dapat ditukar. Tidak ada orang yang dapat merubah atau memanipulasi transaksi yang telah dicatat ke dalam buku besar. Lalu yang ketiga ada konsensus atau kesepakatan. Sistem blockchain menetapkan aturan mengenai persetujuan peserta untuk mencatat sebuah transaksi yang terjadi di pasar digital. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai komponen blockchain. Komponen blockchain sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama buku besar terdistribusi, yang kedua itu kontrak pintar atau smart contract, yang ketiga itu kriptografi kunci publik. Untuk poin kedua mengenai smart contract mungkin beberapa di antara teman-teman udah paham apabila teman-teman mungkin berkecimpung di dunia kripto. Namun biar saya jelaskan sedikit. Smart contract itu adalah program yang disimpan di dalam sebuah blockchain untuk menjalankan suatu sistem secara otomatis ketika kondisi yang telah ditentukan itu terpenuhi. Sebagai contoh, biasanya itu smart contract itu hanya digunakan untuk satu kali transaksi saja. Contoh ketika kita membeli koin kripto itu menggunakan satu smart contract untuk sekali pembelian koin ataupun untuk pembelian NFT misalnya. Kita juga menggunakan satu smart contract untuk setiap kali pembelian NFT tersebut. Lalu untuk kriptografi kunci publik itu merupakan fitur keamanan yang digunakan untuk mengidentifikasi peserta atau pengguna secara unik dalam jaringan blockchain. Oke, lalu bagaimana sih cara blockchain itu bekerja? Yang pertama itu dengan pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi itu maksudnya itu setiap transaksi blockchain menunjukkan pergerakan aset fisik atau digital dari satu pihak ke pihak lain dalam jaringan blockchain. Jadi setiap ada transaksi di pasar digital atau fisik itu dia selalu mencatat satu persatu. Lalu yang kedua itu ada mendapatkan konsensus.
sebagian besar peserta di jaringan blockchain tersebut di jaringan blockchain terdistribusi harus menyetujui bahwa transaksi yang dicatat itu adalah valid. Tergantung pada tipe jaringan, aturan kesepakatan dapat bervariasi, tetapi biasanya ditetapkan di awal jaringan. Lalu yang ketiga ada tautan blok. Setelah peserta mencapai konsensus atau kesepakatan, transaksi di blockchain harus ditulis ke dalam blok yang setara dengan halaman buku besar. Bersamaan dengan transaksi, hash dari kriptografi juga ditambahkan ke blok baru. Hash bertindak sebagai rantai yang menghubungkan blok bersama-sama. Jika isi blok berubah secara sengaja atau tidak sengaja, nilai hash berubah, menyediakan cara untuk mendeteksi gangguan data. Sehingga ini tuh menjadikan fitur blockchain ini menjadi lebih secure. Lalu yang keempat ada mengenai buku besar. Pembagian buku besar tersebut mendistribusikan semua salinan terbaru dari buku besar pusat ke semua pengguna. Jadi dengan sifat dari teknologi blockchain sendiri itu adalah transparan. Semua pengguna atau user yang terhubung ke dalam sistem blockchain ini akan mendapatkan info yang sama. Lalu dalam 10 tahun terakhir ini sudah ada beberapa industri yang telah menerapkan teknologi blockchain ke dalam usahanya. Saya di sini menemukan 4 bidang industri. Yang pertama itu adalah industri energi. Industri energi itu biasanya kebanyakan tuh menggunakan teknologi blockchain untuk menciptakan platform perdagangan energi peer-to-peer perorangan dari seorang ke orang lain. Contohnya penerapan ketika perusahaan energi berbasis blockchain membuat sebuah platform perdagangan untuk menjual penjualan listrik antar individu. Pemilik rumah yang misalkan kelebihan listrik dan memiliki panel surya menggunakan platform ini untuk menjual kelebihan energi surya milik mereka ke tetangga. Misalnya, bagian besar prosesnya itu dilakukan secara otomatis dan menggunakan pengukuran pintar atau otomatis dari sistem blockchain-nya. Sehingga nanti setiap transaksi yang dilakukan akan dicatat ke dalam buku besar oleh sistem blockchain itu sendiri. Lalu industri yang kedua itu adalah mengenai industri keuangan. Biasanya kebanyakan dari industri keuangan seperti perbankan atau sekuritas, pasar saham, pasar modal itu menggunakan layanan blockchain itu untuk mengelola pembayaran atau memanage akun dari pengguna dan perdagangan pasar online. Contohnya itu salah satu perusahaan induk investasi yang ada di Singapura yaitu Singapore Exchange Limited yang menyediakan layanan perdagangan keuangan di seluruh Asia menggunakan teknologi blockchain ini untuk membangun akun pembayaran antar bank dalam lingkup Asia agar menjadi lebih efisien. Lalu industri selanjutnya adalah industri media dan hiburan. Industri media dan hiburan ini menggunakan sistem blockchain itu untuk mengelola hak cipta. Contohnya, perusahaan Sony Music Entertainment Japan menggunakan teknologi layanan blockchain ini untuk menjadikan manajemen hak digital lebih efisien. Jadi dengan sistem keamanan dan kecanggihan yang ada pada teknologi blockchain ini, maka hak cipta dari pembuat lagu misalnya atau pembuat film itu akan lebih terjaga gitu, sehingga minimnya copyright yang dilakukan oleh oknum yang kurang bertanggung jawab. Lalu industri yang keempat itu ada industri retail. Industri retail ini kebanyakan menggunakan blockchain ini untuk melacak pergerakan barang atau pemasok dan antara pemasok dan pembeli. Contohnya, Amazon telah mengajukan paten untuk sistem teknologi buku besar terdistribusi yang akan menggunakan teknologi blockchain untuk memverifikasi bahwa semua barang yang dijual pada platform Amazon tersebut adalah barang asli, bukan barang tiruan atau
barang KW. Lalu yang terakhir adalah kesimpulannya itu dapat disebutkan bahwa teknologi blockchain ini merupakan data yang disimpan dalam sebuah blok yang saling terhubung antara satu dengan lain sehingga terlihat seperti rantai dan bersifat terdesentralisasi atau dapat diakses oleh seluruh jaringan yang berpartisipasi. Jadi sifatnya itu transparan. Itu saja mungkin presentasi dari saya mengenai ide bisnis dari teknologi blockchain yang kelompok kami diskusikan. Maaf bila ada salah kata.